Halo, senang sekali Anda bisa gabung lagi di kajian mendalam kita. Kali ini, sumber kita dari kutipan buku The Art of Reading Minds. Kita mau fokus banget ke bab 4. Bab ini tuh ngebahas sesuatu yang fundamental banget. Gimana pikiran kita, cara kita mikir, itu sebenarnya sangat dipengaruhi sama kesan dari indera kita. Jadi, ya, misi kita sekarang ini mau bongkar gimana sih kita pakai indera kita. Baik pas lagi ngelamun, mikir di kepala, atau pas lagi ngamatin sekitar. Terus juga gimana kecenderungan kita ke satu indera tertentu itu bisa ngebentuk cara kita paham dunia dan ngobrol sama orang. Ada satu hal nih yang seru banget nanti. Hubungan antara gerakan mata kita sama proses kita mikir. Wah, ini mungkin Anda belum sadar sebelumnya. Oke deh, yuk kita mulai bedah aja ya. Tentu. Yuk, idenya mungkin kedengeran simpel ya, tapi ini dampaknya luas loh. Intinya gini, buku ini bilang kalau unit dasar kita mikir itu sebenarnya memori. Memori dari apa? Dari pengalaman indera kita. Apa yang pernah kita lihat, kita dengar, kita rasain. Rasain itu maksudnya sentuhan gitu? Atau termasuk emosi juga? Iya betul, sentuhan fisik, suhu, terus juga emosi masuk. Bahkan apa yang kita cicipi dan kita cium. Nah, semua rekaman indrawi ini kita pakai terus. Nggak cuma buat inget-inget masa lalu ya kan, tapi juga buat ngebangun ide baru, ngerencanain sesuatu, atau bahkan buat paham konsep yang abstrak. Contoh yang jalan di pantai di buku itu lumayan ngebantu ya buat ngebayanginnya. Coba deh Anda bayangin sebentar. Anda mungkin bisa lihat matahari tenggelam, warnanya orange kemerahan gitu. Terus dengar suara ombak, sama mungkin suara burung camar, terus rasain dinginnya pasir basah di kaki, atau angetnya angin laut. Mungkin juga cium bau garam atau rumput laut, ya kan? Semua ini kan kejadiannya di dalam pikiran kita. Kita pakai rekaman indera kita. Nah, ini yang namanya penggunaan indera internal. Iya, dan yang penting banget itu, gimana kita tuh sering banget pindah-pindah. Seringnya nggak sadar malah, antara dunia internal di pikiran kita ini sama pengalaman indrawi eksternal. Maksudnya, apa yang benar-benar kita lihat, dengar, atau rasakan sekarang di sekitar kita. Contoh jempol kaki kiri di buku itu menarik deh. Anda mungkin tadinya nggak mikirin sama sekali, ya nggak? Ahaha, iya juga ya, nggak kepikiran. Tapi begitu saya sebut, perhatian Anda langsung lompat ke sensasi fisik yang nyata di jempol kaki kiri Anda. Kesadaran kita itu kayak loncat-loncat gitu, antara bayangan sama kenyataan fisik. Wah, ini jadi mikir ya. Ada pertanyaan mendasar juga kan yang diangkat di buku. Kalau otak kita, kayak yang dijelasin tadi, kadang susah bedain antara pengalaman indera yang kita bayangin, internal, sama yang kita alami langsung, eksternal. Lah terus, gimana kita bisa yakin mana yang nyata? Apa ada batas jelas gitu antara imajinasi kita yang kuat sama apa yang beneran kita lihat atau rasa? Ini salah satu alasan kenapa penting banget paham peran indera dalam pikiran kita. Pertanyaan itu emang bikin mikir ya, dan nunjukin betapa kuatnya sih pengaruh indera ini. Nah, selain soal internal-eksternal tadi, ada konsep kunci lain nih, yaitu kita semua tuh punya semacam preferensi, atau kecenderungan lah ya, dalam makai indera tertentu pas lagi mikir. Buku ini ngebagi jadi 4 tipe utama. Pertama, visual. Ini orang yang mikirnya cenderung pakai gambar, ngebayangin adegan di kepala gitu. Oke, visual, gambar. Terus? Kedua, auditory. Ini yang lebih ngandelin suara, entah itu dialog di dalam kepala atau ingatan suara-suara. Ketiga, kinestetik. Nah, ini kategorinya luas. Mencakup sensasi fisik kayak sentuhan, suhu, gerakan, tapi juga perasaan emosional, termasuk penciuman sama pengecapan itu masuk sini. Jadi kinestetik itu gabungan rasa fisik sama emosi ya? Iya, bisa dibilang gitu. Terus yang keempat, ada tipe netral, kadang disebut juga digital. Mereka ini mikirnya lebih pakai logika, struktur, data, atau prinsip. Seringnya tanpa gambaran, suara, atau perasaan yang dominan gitu. Lebih abstrak mikirnya. Kadang kayak biner, ya tidak, benar, salah. Tapi ini perlu ditekankan juga kali ya, bukan berarti orang visual itu cuma bisa ngeliat aja atau orang auditori nggak punya perasaan, gitu kan?
Oh iya jelas, penting banget itu. Kita semua ya pakai semua indera kita, nggak mungkin nggak. Cuma ya itu, biasanya ada satu atau mungkin dua yang jadi kayak bahasa utama pikiran kita. Itu yang kita sebut indera primer. Dan ini nih yang menarik, preferensi ini ngaruh banget ke cara kita nyerap informasi, cara kita ngingat, dan pastinya cara kita komunikasi sama orang lain. Tepat sekali. Nah, ini kenapa relevan banget buat Anda? Pas Anda mulai bisa ngenalin preferensi indrawi orang lain, mau itu bos Anda, pasangan, anak, atau klien, Anda kayak dapat peta gitu, peta buat memahami cara mereka mikir. Kenapa kok mereka fokusnya ke situ, gimana mereka nyusun omongan, cara nyampein info yang paling kena buat mereka itu gimana. Ini dasar banget buat bangun hubungan yang baik atau report istilahnya. Dan jadi lebih peka sama apa sih yang ada di kepala mereka. Nah, salah satu cara yang dibahas di buku ini buat coba ngintip preferensi ini, itu lewat petunjuk akses mata atau Eye Accessing Cues AAC. Ini idenya dari Richard Bandler sama John Grinder, ya kan? Idenya tuh gerakan mata kita bisa jadi ada hubungannya sama jenis info indrawi apa yang lagi kita akses di pikiran. Kedengarannya kayak bisa baca pikiran gitu ya. Hah, tapi pasti ada catatannya nih. Betul, banyak catatan pentingnya malah. Pertama, ini tuh model umum, jadi pola yang sering kelihatan, tapi bukan aturan baku yang pasti benar 100% buat semua orang di semua kondisi. Kedua, model ini sering banget disalahpahami. Dikira alat buat deteksi bohong. Wah, padahal sama sekali nggak sesimpel itu, dan buku ini juga nggak bilang gitu. Tapi ya, sebagai pola umum, modelnya kira-kira gini. Gerakan mata ke atas, mau kiri atau kanan, itu sering dihubungin sama akses info visual. Visual ya kalau ke atas. Atau lagi ngebangun gambar baru di kepala, biasanya ke kanan. Oke, oke. Atas itu visual, terus kalau arah lain gimana? Nah, kalau gerakannya ke samping, sejajar telinga gitu, kiri atau kanan, itu seringnya berhubungan sama info auditori. Mungkin lagi nginget suara atau percakapan, biasanya ke kiri. Atau lagi ngebayangin atau nyusun suara, biasanya ke kanan. Terus, gerakan ke bawah kanan. Itu umumnya dikaitin sama perasaan. Bisa sensasi fisik, bisa emosi. Itu kinestetik. Terakhir, ke bawah kiri. Ini sering dihubungin sama dialog internal. Lagi ngomong sama diri sendiri atau lagi mikir logis gitu. Itu netral atau digital. Jadi misalnya nih, saya tanya teman soal liburannya kemarin. Terus matanya sekilas ke atas kiri, habis itu ke bawah kanan. Menurut model ini, berarti dia mungkin lagi nginget pemandangannya, visual, terus ingat perasaannya waktu itu, kinestetik. Gitu ya? Kemungkinan besar gitu kalau dia ngikutin pola umum tadi. Tapi ya itu tadi, kuncinya ini petunjuk bukan kepastian mutlak. Buku ini juga jujur kok ngakuin ada kontroversi. Ada penelitian yang mempertanyakan validitas model ini secara ketat. Tapi argumen penulisnya ngamatin pola ini meskipun nggak sempurna, tetap bisa ngasih kita sedikit gambaran gimana sih orang ini cenderung proses informasi secara indrawi pas saat itu. Ya kayak versi modern dari ungkapan lama, mata adalah jendela jiwa. Atau paling nggak jendela ke arah mana pikirannya lagi jalan-jalan. Di buku malah disaranin coba tes Da Vinci sendiri di kepala. Coba bayangin lukisan Mona Lisa sambil lihat ke atas, bandingin sama pas lihat ke bawah. Kebanyakan orang ngerasa lebih gampang ngelihatnya pas mata ke atas. Menarik juga ya buat dicoba. Tapi kalau polanya nggak selalu sama buat tiap orang, terus gimana kita bisa yakin? Kan jadi nggak pasti. Nah, ini dia pentingnya kalibrasi atau observasi ke tiap orang secara spesifik. Itu juga disinggung kok. Jadi daripada kita langsung asumsi model umum itu pasti benar buat si A atau si B, mending kita amati pola spesifik orang itu. Caranya ya bisa dengan ngajuin pertanyaan yang emang dirancang buat mancing mode mikir tertentu. Terus kita lihat deh matanya dia gerak kemana. Misalnya, tanya, mobil pertamamu warnanya apa? Itu kan kemungkinan besar mancing memori visual. Oh iya benar. Atau gimana sih bunyi alarm pagimu? Itu auditori. Gimana rasanya megang es batu? Itu kinestetik. Idenya bukan buat interogasi ya, tapi lebih biar kita peka aja sama pola unik orang yang lagi ngobrol sama kita. Kalau kita emang pengen bener-bener paham cara dia mikir. Oke, jadi gerakan mata itu satu petunjuk potensial, tapi banyak catatannya ya. Ada cara lain nggak yang dibahas buat ngenalin preferensi indrawi ini? Kayak Joseph O'Connor sama John Seamer nyebutnya predikat atau bahasa indrawi. Orang dengan preferensi beda itu cenderung, seringnya nggak sadar sih, milih kata kerja, kata sifat, sama metafora yang nyambung sama indera primer mereka.
Contohnya gimana tuh? Biar kebayang. Oke, misalnya orang visual. Dia mungkin sering bilang, saya lihat maksud Anda. Atau mari kita fokus pada gambaran besarnya. Atau itu tampak menjanjikan. Atau perlu diperjelas lagi nih, banyak metafora visualnya. Kalau orang auditori, mungkin lebih sering bilang, dengarkan baik-baik. Atau itu terdengar masuk akal. Saya ingin menyuarakan pendapat. Atau kita perlu ada di frekuensi yang sama. Kedengeran kan bedanya? Iya, beda ya pemilihan katanya. Kinestetik gimana? Kalau kinestetik, dia bakal pakai kata-kata kayak, rasanya ini bener, saya perlu pegang kendali, mari kita bangun fondasi yang kokoh, atau dia orangnya hangat banget. Terakhir, orang netral, bahasanya cenderung lebih abstrak, lebih logis. Mari kita pikirkan ini, secara logis sih begini, kita perlu proses data ini dulu, saya paham prinsipnya. Contoh 3 orang nonton konser di buku itu bagus banget buat gambarin ini ya. Yang visual kan fokus ke panggungnya, lampunya gemerlap, keren kata ya. Yang auditori fokus ke aransemen musiknya, kok beda ya terus kualitas suaranya. Tapi mungkin ngeluh, kok keras banget sih? Terus yang kinestetik, dia lebih ngerasain suasananya. Rame anget, tapi pengalaman yang berdampak banget buat dia. Mereka nonton konser yang sama, tapi yang diingat dan diceritain beda-beda, sesuai fokus indera masing-masing. Nah, persis. Dan ini nyambungnya ke penerapan praktis yang kuat banget. Kalau Anda udah mulai peka nih sama bahasa indrawi lawan bitara, Anda bisa mulai nyesuain bahasa Anda sendiri biar lebih klik. Ini bukan soal niru mentah-mentah ya, tapi lebih ke memakai kata-kata atau metafora yang sejalan sama cara dia mikir. Coba tanya ke orang visual, Anda udah lihat keuntungannya belum? Ke orang auditori, gimana? Proposal saya kedengeran menarik nggak? Ke orang kinestetik, pendekatan ini terasa pas nggak buat Anda? Ini tuh kayak ngebangun jembatan pemahaman gitu, dan itu nguatin rapor hubungan baik secara signifikan. Oh, ini bisa jadi penjelasan kenapa kadang kita suka miskom ya. Kayak contoh argumen di buku itu. Yang satu bilang, nggak bisa kamu melihat sudut pandangku. Satunya lagi jawab, aku dengar apa katamu, tapi aku nggak merasakan argumenmu. Dua-duanya mungkin sama-sama tulus, tapi ngomongnya pakai bahasa indrawi yang beda. Sadar ini aja udah bisa bantu banget ya. Mungkin kita bisa bilang, oke, coba deh aku lihat dari perspektifmu gimana. Persis. Kesadaran ini bikin kita jadi lebih fleksibel. Bisa sengaja ngejembatinin perbedaan gaya mikir indrawi itu, daripada kita kejebak asumsi kalau cara kita proses informasi itu satu-satunya cara yang benar, ya kan? Iya bener banget. Tapi nih, kadang kan tetap susah ya ngenalin preferensi orang, gerakan matanya nggak jelas, ngomongnya juga campur-campur bahasanya. Ada tips lain nggak? Buku ini ngasih beberapa saran lagi sih. Pertama, cara paling gampang ya, tanya aja langsung. Terbuka tapi sopan. Misalnya, biar saya bisa jelasin ini paling pas buat Anda, cara terbaik Anda nyerap info baru tuh gimana ya? Lebih suka lihat gambar, dengar penjelasan, baca detailnya, atau perlu ngerasain konsepnya dulu? Orang seringnya sadar kok soal ini. Mereka mungkin jawab, ceritain aja. Nah itu mungkin auditori. Atau, tolong tunjukin datanya deh, atau bikinin ringkasan visual. Itu bisa visual atau netral. Atau, yang penting saya bisa percaya dan ngerasa nyaman sama idenya. Nah itu kemungkinan kinestetik. Oke, tanya langsung ya. Kalau selain itu, ada ciri-ciri lain? Ada juga observasi ke karakteristik umum. Tapi ingat ya, ini generalisasi, jangan dijadiin stereotip kaku. Orang visual itu seringnya ngomongnya cepat, nada suara agak tinggi, postur tegak, nafasnya di dada atas. Mungkin juga peduli sama penampilan visual. Kalau auditori, tempo bicaranya cenderung lebih teratur. Suaranya berirama, kadang sensitif sama suara berisik. Bisa jadi miringin kepala pas dengerin atau mikir, nafasnya lebih tengah. Nah, kalau kinestetik, biasanya temponya paling lambat, kayak perlu ngerasain dulu sebelum ngomong. Suaranya bisa lebih dalam, nafasnya dari perut. Mungkin lebih banyak pakai sentuhan atau gestur yang dekat badan. Terakhir, netral. Kayak yang dibahas tadi, seringnya nggak punya ciri fisik yang terlalu khas. Kadang malah mirip kinestetik soal tempo lambatnya. Oke. Tapi buku ini kan juga jujur ya soal keraguan model ini. Di bagian akhir bab ada bagian hal aneh, gitu kan. Yang ngakuin kalau ada penelitian lain yang nantang gagasan indera dominan ini stabil. Bahkan mempertanyakan apa benar nyocokin gaya komunikasi itu ngaruh banget ke pemahaman atau belajar. Ini penting juga kita sampaikan biar kita nggak nganggep ini rumus pasti. Sangat penting, dan kejujuran intelektual kayak gini yang bikin sumber ini jadi berharga menurut saya. Penulisnya nggak nyajiin ini sebagai formula aja,
tapi lebih sebagai alat bantu observasi, kerangka buat mikir aja. Penjelasan alternatif yang dia tawarin juga menarik sih. Mungkin bukan model EAC atau predikatnya itu sendiri yang sempurna secara ilmiah, tapi tindakan kita yang secara sadar ngasih perhatian lebih ke lawan bicara, berusaha pahamin cara dia mikir, dan berusaha nyesuaiin komunikasi kita, nah justru itulah yang bikin interaksinya jadi lebih baik. Jadi nilainya mungkin lebih ke peningkatan kesadaran sama empati kita daripada soal akurasi teknis modelnya itu sendiri. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, apa sih makna utamanya buat kita? Paham soal preferensi indrawi ini lewat amatan mata, bahasa, ciri umum, dengan semua catatan dan nuansanya itu kayak ngasih kita kacamata baru. Kacamata buat ngerti gimana orang lain nyusun pikiran mereka, apa yang penting buat mereka. Ini bukan soal manipulasi ya, tapi soal ngebangun jembatan komunikasi yang lebih efektif aja. Tepat. Ini lebih dalam loh daripada sekedar niru bahasa tubuh orang. Pas Anda sadar kenapa si A ngomongin gambaran besarnya terus, visual, sementara si B pengen ngerasain dulu gimana, kinestetik, Anda mulai paham struktur internal pikiran mereka. Dengan nyesuaiin pendekatan Anda nggak cuma nyompain info, tapi juga nunjukin kalau Anda ngehargain cara mereka memproses dunia. Ini ngebangun koneksi yang lebih dalam, lebih otentik rasanya. Nah, jadi ini mungkin bahan refleksi buat Anda pendengar kami. Coba dipikirin, kira-kira preferensi indrawi Anda sendiri apa ya pas lagi mikir atau belajar? Terus, coba pikirin orang-orang di sekitar Anda, pasangan, teman, rekan kerja. Bisa nggak Anda lihat atau dengar petunjuk soal preferensi mereka? Gimana wawasan dari bab ini bisa bantu Anda komunikasi atau mungkin dengerin dengan cara yang sedikit beda aja mulai hari ini? Oke deh, demikian kajian mendalam kita soal gimana kesan indrawi ngebentuk pikiran kita. Tadi kita ngambil dari bab 4 buku The Art of Reading Minds. Kita udah bahas gimana kita mikir pakai memori indrawi, terus ada preferensi indera primer, visual, auditory, kinestetik, netral. Ada juga petunjuk potensial kayak gerakan mata sama pilihan kata, tapi ingat ya, banyak catatannya. Dan gimana nyocokin komunikasi bisa ningkatin pemahaman dan raport. Mungkin sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang buat direnungin. Mengingat betapa dasarnya peran indera kita dalam ngebentuk pikiran dan komunikasi, seberapa sering ya kita mungkin tanpa sadar malah bikin hambatan atau salah paham dalam hubungan kita hanya karena kita ngomong pakai bahasa indrawi yang beda. Dan sebaliknya, potensi pemahaman sama koneksi kayak apa sih yang bisa kebuka kalau kita secara sadar berusaha lebih peka dan ngejembatanin perbedaan bahasa indrawi ini dalam interaksi kita sehari-hari? Wah, pertanyaan yang bagus banget buat dipikirin ya. Terima kasih banyak sudah nyimak penjelajahan kita kali ini. Semoga ada ya butir-butir wawasan yang bisa Anda ambil dan coba terapin. Sampai jumpa di kajian berikutnya.